Kita mulai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kepada Allah SWT karena pada hari ini semuanya dalam sehat walafiat. Salah untuk melanjutkan ibadah. Seperti salam, dengan nafas, assalamualaikum mudah-mudahan dengan seluruh beliau nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan dari Muhammad SAW. Amin. Baik, nafas semuanya. Apa kabar nafas malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, lebih dahulu silakan untuk kelas pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih ketua kelas semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak Ibu dulu. Ya, siapa yang hari ini kita hadir? Hah? Hadir semua? Ini ramai semua kemarin. Semangat, nah kemarin semangat. Sakit, sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Baik, biar sekarang semuanya. Sebelumnya, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zakat, kemudian ya, kemudian zakat, kemudian macam zakat. Itu semuanya adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari lebih jauh. Kalau kemudian kita sudah mengenal zakat dari Muhammad yang mengajarkan, kita akan melihat lebih jauh bagaimana keteladanan Nabi Muhammad itu seperti apa. Sampai-sampai beliau bisa dikatakan rahmatan lil alamin. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, Bapak nanti bisa menjelaskan sifat Rasulullah, ya, sifat Rasulullah Al-Amin. Apa itu sifat Al-Amin? Kalau cuma tahu pernah dengar kata-kata Al-Amin, ini tujuan kita hari ini kita akan lebih tahu sifat Rasulullah Al-Amin itu seperti apa. Kemudian mengaitkan kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak, ya, anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah belajar ini tumbuh rasa kasih sayang
yang kita dulu dari Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya kita bisa meneladani sikap kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Lingkungan kotor gimana? Ya, boleh menebang pohon sembarangan. Ya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Kita sampaikan tadi. Selanjutnya, anak bapak bisa menunjukkan atau menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad yang patut yang bisa kami belajar dari sana. Nah sekarang Pak mau tanya nih. Apa mau tanya? Apakah yang dimaksud dengan meneladani? Pak, mengikuti. Good. Ada lagi? Yang lain? Meneladani Pak? Mengikuti. Ada lagi? Meniru. Ya, sama kan? Nah, kemudian tanya Bapak, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ya, siapa? Yang keras soalnya. Abdullah. Nama ayahnya Abdullah. Ada yang tahu? Nama ibunya ada yang tahu? Tangan coba jawab. Ya. Aminah. Ya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya. Bagus. Kemudian ketika Nabi lahir itu ada nggak yang tahu peristiwa apa yang pernah terjadi pada waktu itu? Ada. Ya. Berarti sedikit banyaknya anak bapak sudah ada yang mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad. Ya. Nah, tadi dikatakan Nabi Muhammad itu ditiru ya. Meneladani itu ditiru. Sekarang kita lihat. Ada katanya Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Ya, Al-Amin itu maksudnya adalah orang yang sangat dipercayai. Berarti Nabi Muhammad itu sangat dipercayai. Beliau sangat dipercayai. Itu artinya Al-Amin. Selama ini kalau pernah dengar kata Al-Amin, sekarang kita tahu Al-Amin itu seperti apa ini? Dapat dipercayai dan tidak pernah bohong. Makanya Nabi Muhammad itu semua perkataan beliau, tingkah laku beliau, apa yang beliau katakan dan apa yang beliau buat, itu namanya sunnah. Yang sunnah berpahala kita mengikutinya. Contoh Nabi maka sambil duduk, itu sunnah Nabi tuh, ya kan? Maka dengan tangan kanan Nabi mengajarkan dengan tangan kanan. Makanya itu yang kita tiru, ya. Keteladanan seperti itu yang kita tiru. Nah, di sini juga ada gelar Al-Amin itu pada umur 2 tahun Muhammad turut berdagang Islam. Ini ya. Saya berdagang yang dibilang penuh, jujur, tak pernah menipu, dapat dipercaya masyarakat karena sifatnya tersebut diberikan Al-Amin. Apa saja Al-Amin? Percaya ya. Kemudian peristiwa hari Nasuhat Nabi menjadi pemecah masalah dengan meminta semua suku menggunakan kain putih. Nah, selanjutnya anak bapak akan bapak perlihatkan sebuah video pembelajaran kita. Nah, di sini nanti bapak berharap anak-anak bapak silakan cermati video pembelajaran ini. Nanti ada tugas, ya, ada tugas yang bapak berikan. Nomor kerja 1 itu sifatnya berkelompok. Dari tugas video ini silakan berdiskusi, ambil kesimpulan, kemudian bersolusi ke depan. Nah, sebelum kita menyaksikan video ini, Bapak minta kita akan memberi kelompok dulu. Ya, kita beri kelompok dulu, setelah itu baru kita saksikan video. Sekian kelompoknya kita mulai dari angka saja. Yang angka 1 sampai 4 ya. Yang angka 1 berarti kelompok 1, kedua kelompok 2, 3 kelompok 3, kelompok 4. Oke, nanti disusun sesuai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sesuai dengan susunan beda. Mulai hitung 1, 2, 3, 4. Lanjut. Yang keras. 4, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, silakan
Duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan angka tadi. Yang kelompok 1 silakan yang angka 1 sudah kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 depan ini, kelompok 2 belakang, kelompok 3 depan, kelompok 4 belakang. Tugas kenapa kelompok kita? 4. Jadi silakan di sini ada instruksinya apa-apa saja yang harus dilakukan saat nanti sekarang saksikan videonya lalu kerjakan tugas semuanya di sini tempat kerja satu. Oke, kita mulai. Sekarang semuanya udah telepon, perhatikan videonya. Kemudian dicoba tutup. Kemudian sesuai nanti kerjakan sesuai apa yang sudah kita lalu di tempat kerja dulu. Ini kita mulai. Masih ada yang ke belakang. Ayo, mana kita bawa dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Adik-adik, sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nantinya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Coba kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah, dan pada video pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang keteladanan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik, kalian tentunya sudah pernah mendengar kisah tentang 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Khatamun Nabiyyin atau
penutur para nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan mengajarkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Saat Nabi Muhammad berumur 35 tahun, saat itu terjadi banjir sehingga Ka'bah itu rusak. Dan Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy yang lainnya diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih paham tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Semuanya saling kekeh bahwa kelompok mereka yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad tempatnya semula. Namun mereka tidak mendapatkan dengan sepakat. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang memberikan saran. Siapa yang pertama kali memasuki Babus Safa, maka dia yang berhak menentukan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Dan ternyata orang yang pertama kali memasukinya adalah Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang pun sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad yang menentukan siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad menuju ke tempatnya. Rasulullah SAW pun kemudian menjalankan satu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selendang-selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka pun kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridai jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Adik-adik, marilah kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk beli sabun mandi di warung, memberikan bumbu dapur, ketika ada sisa uang, maka kita harus mengembalikan kepada orang tua kita. Percayalah, anak yang jujur pasti akan disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Adik-adik, pada poin yang kedua, kita akan belajar dari Rasulullah tentang kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, bagaimana yang dikisahkan dalam hadis. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih,
maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, selain hadis yang baru disebutkan, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua. Seperti dalam hadis yang artinya, aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi Muhammad SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, kata Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Nabi Muhammad menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik, sikap Rasulullah yang harus kita teladani yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau, antara lain yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Ini dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Adik-adik, sifat yang harus kita teladani yang keempat adalah Rasulullah SAW membawa rahmat bagi alam semesta. Adik-adik, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati adalah ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sifat persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansar, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebahagiaan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Adik-adik, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
diskusi kelompok, silakan didiskusikan di silakan ditulis siapa yang membuat kelompoknya, modalnya siapa, dan apa hasilnya. Di belakangnya ada petunjuk ya. Di lembar keduanya ada petunjuk. Nah, kelompok 1 yang dibahas apa? Maksud dari al-amin, ya, bentuk-bentuk berperilaku menunjukkan sikap al-amin. Kelompok 1. Kelompok 2, dari gambar yang sudah diperhatikan di LK itu ada gambarnya. Narasumber yang berbicara dalam kehidupan dari apa saja? Kelompok 3, Rasulullah mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Jelaskan bentuk seperti apa. Di video ini sudah ditayangkan. Sebelum mulai silakan jangan lupa nama anggota kelompoknya, ketuanya siapa, baru nanti didiskusikan dan hasil diskusinya. Silakan. Semuanya harus interaktif ya. Apa jawabannya ini bisa dibuka buku agama itu?
kelompoknya masing-masing. Ya, semuanya silakan maju ke depan. Satu orang menyampaikan. Silakan dimulai dari kelompok 1. Yang lain silakan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silakan dimulai. Ya, silakan kelompok 1 silakan kelompok 2 silakan maju. Suaranya kok tidak jelas ya, jelas suaranya. Nah, baik.
kita akan membagi dari kita bila Makasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan dalam kerja satu kerja kelompok yang telah kita bersihkan tadi. Alhamdulillah mendapatkan hasil. Nah kemudian nanti lembar kerja 2 nanti akan Bapak bagikan, silakan kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah. Jadi kompleks silakan dibuka kembali. Nah, baik. Dari materi kita tadi. Sekarang kita juga sebutkan bersama-sama ya. Bersama-sama. Nah, yang pertama, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari keteladanan Nabi Muhammad? Yang pertama. Yang pertama, dapat dipercayai. Karena beliau dibilang al-amin. Kemudian perilaku bersembunyinya. Contoh-contoh bersembunyinya apa nanti? Jujur, terus menyayangi anak, terus selalu tetap menjaga lingkungan. Nah, seperti yang saya katakan kelompok 4 tadi. Nah, ini yang telah anak-anak buat ini semuanya ini sudah bisa menjadi bentuk sebuah berdasar ini. Sikap beliau seperti apa, ya, terhadap orang lain seperti apa, anak-anak, keluarga, lingkungan seperti apa. Nah, sudah kita dengar bersama tadi, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehingga nanti Nabi Muhammad juga dalam itu memang ada di dalam Al-Quran, itu surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau bahasa dia suka gede-gede, atau tidak ini? Kita baca ayat ini. Tidak menjadi sunnah Nabi. Masih ada yang makan sambil jalan-jalan, berarti juga tidak jalan-jalan sunnah Nabi. Sedangkan kita sendiri mempelajari perilaku Nabi, meniru Nabi, maka beliau menjadi teladan bagi kita. Baik, kenapa semuanya terima kasih dan atas perhatian semuanya dan maaf. Mari kita tutup ibadah kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah.